Nanti orang pada mau belok sini ya hujan. Ya streaming aja deh di Instagram deh. Kita akan menangkan tema di setiap lampu merah. Sedangkan pena jangan ditutupi. Kami menyampaikan pesan, bukan menyampaikan pesan. Bentar, ini aku tanya nih. Ini kenapa Pak Polisi kok tiba-tiba rame begini? Tugas kami untuk begitu ini juga haknya saya sebagai warga negara Indonesia. Oke, kalau begitu kita berkoordinasi Pak. Betul nggak? Semuanya ya. Oke, semuanya kita mulai seperti biasa. Acara ini sudah fokus semua. Sudah dapat semua. Mbak Dita. kamera cuma bapak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini youtubernya kita Pak. Ya, ini kita sedang berdiskusi dengan sama. Sama, tidak boleh. Boleh sama. Boleh. Sekarang hari ini 20. Oke, sudah. Sekarang jangan dibuka, jangan ditutupi banner-banner kami. Di depan banner. Ahok menjadi dirut banner Pertamina. Tolong jangan ditutup Bu. Bannernya jangan ditutup Bu. Bawaslu semuanya di Bawaslu. Sendiri ketabrak nanti ada jamin. Bawaslu di mana? Ini Bawaslu di sini. Bawaslu di mana? Bawaslu di sana. Peraturannya Bawaslu. Ada Bawaslu ya ini. Nggak ada tempatan jalan. Di mana? Saya begini ada Bawaslu. Tidak bohong. Tidak ada Bawaslu. Perempatan Sarinah. Ini ketiga kalinya kami mengadakan tapi untuk yang ketiga kali ini ternyata aparat lebih banyak, padahal kami hanya beberapa gelintir dan aparat lebih represif. Entah ada apa. Yang jelas kami membawa 4 banner yang kami tunjukkan, yang akan kami tunjukkan kepada publik, bukan kepada aparat sebetulnya. Kami memasang dan menggunakan lampu merah untuk mengedukasi publik, bukan mengedukasi aparat. Tapi ternyata semua dihalangi. Banner pertama adalah kami menolak, rakyat menolak Ahok menjadi dirut Pertamina. Alasannya sudah jelas, karena Ahok tidak kapabel, Ahok track recordnya buruk, Ahok menista agama kami. Jadi apa yang harus kami dukung? Untuk itu kami menolak. Yang kedua, banner kedua, KKN ganas di era Jokowi, ini adalah fakta. Korupsi semakin merajalela. Sampai ke suami ketua DPR pun terindikasi melakukan korupsi. Apakah ini tidak mengganas? Korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin mengganas. Kepalanya saja sudah nepotisme, apalagi di daerah. Lalu kesempatan untuk kami, untuk rakyat, mana ketika semua itu diambil oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada kesempatan untuk rakyat. Makanya kami mengambil tagline KKN ganas di era Jokowi. 7 tahun Bapak Jokowi sudah berhasil menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Bapak Soeharto saja butuh 31 tahun. Nah, Bapak Jokowi hanya 7 tahun menghabisi rakyatnya. Ada proyek ambisius dari pemerintah saat ini. Kereta cepat, Bandara Kertajati, apa semuanya punya faedah untuk rakyat? Tidak ada. Bahkan menyerap APBN. Ketika APBN itu dirugikan, membesar, maka menyerap subsidi untuk rakyat. Ketika subsidi untuk rakyat dihabisi, maka kami yang terdampak langsung di rumah. Betul atau tidak? Yang jelas itu adalah fakta. Subsidi untuk rakyat dihabisi untuk
melihat pemerintah yang ignore terhadap penderitaan rakyat. Jadi kami sebagai emak-emak yang mempunyai terimbas langsung mengadakan aksi di sini. Ketika suara kami tidak didengar di DPR karena DPR sudah menjadi corong pemerintah, maka kami adakan di sini. Kami tidak punya cara lain. Suara kami dilindungi oleh undang-undang, tapi faktanya suara kami dihalangi oleh para aparat yang terhormat katanya. Yang terhormat katanya. Katanya. Tapi itu sudah menghabisi suara kami. Karena suara kami ada di atas poster dan ada di banner. Dan itu semua dihalangi. Anda menantang kami sebagai emak-emak. Anda menantang kami. Anda jual. Kami pilih. Mantap. Hari ini mungkin 50 emak-emak yang turun. Tapi esok akan jutaan emak-emak yang turun. Allahu Akbar. Itu saja untuk semua media, untuk Bapak Ara, terima kasih. Ini adalah suara mama yang tidak dikakomodir dan tidak dimobilisasi oleh siapapun. Ini adalah real hati nurani seorang ibu dan seorang istri. That's the point. Dan kami di sini tidak ada dibayar. Kami di sini datang sendiri dengan kemauan sendiri, dengan kita merasa prihatin sebagai rakyat. Karena keberpihakan pemerintah terhadap rakyat itu sangat-sangat tidak ada. Mereka berpihak terhadap oligarki. Dan itu sangat-sangat mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kami tidak ingin emak-emak ini terzalimi hanya dengan keadaan kali ini. Makanya kami bersuara bahwa penunjukan emak-emak ini memang terbuka dan mengerti akan politik. Sekian. Lanjut. Mixnya. Kasih. Satu lagi dari aku ya. Saya hanya ingin memberi kesadaran tadi kalau dibilang mengedukasi masyarakat, karena sekarang masyarakat kita ini benar-benar tidak melek politik. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang kaya, yang sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang semua sumber daya alam kita untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Malah justru di tempat yang kaya, malah di situ kemiskinan. Dan mana yang kaya? Yang kaya itu hanya adalah segelintir perusahaan-perusahaan dan juga konglomerat. Dan apalagi sekarang, korupsi sudah merajalela. Karena apa? Karena yang ikut korupsi itu adalah nepotisme. Satu lagi, siapa yang bilang kalau kita punya roda kehidupan akan berjalan? Bohong! Itu tidak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena rakyat akan tetap menjadi rakyat kecil dan yang kaya tetap akan menjadi kaya. Jadi roda tidak berputar di Indonesia. Kalau memang sistem tidak akan berubah dan tetap itu aja, hanya berpihak kepada oligarki. Kita di sini sebagai mama bukan suara politis. Kami bersuara adalah suara ibu. Kami hanya menghimbau kepada teman-teman, kepada mama, ayo kita ini di sini untuk anak-anak kalian juga, bukan hanya untuk anak-anak kami. Jangan menitipkan nasib anak-anak Anda kepada kami. Karena nasib itu ditentukan oleh kita sendiri. Perjuangan nasib anak-anak Anda oleh Anda sendiri. Jangan titipkan pesan, jangan titipkan nasib kepada pemerintah saat ini. Karena pemerintah saat ini tidak amanah. Mantap. Ya, Sekian dari kami. Salam kemenangan. Aliansi rakyat. Jokowi mundur. Kami mundur. Mak. Oke, hukum di bawah ketiak rejim, betul tidak? Betul tidak? Betul. Hukum di bawah ketiak rejim. Kita bertanya sama ahli hukum sendiri, apakah benar atau tidak? Yang jelas saat ini pun rakyat dihalangi untuk hanya membentangkan beberapa banner. Apakah karena isi bannernya yang menyerapkan? Saya pikir tidak. Banner satu, tolak Ahok menjadi biru Pertamina. Apakah salah kami menolak untuk menolak Bapak Ahok menjadi biru Pertamina? Tidak, betul. Karena kerja buruh diindikasi sedang melakukan korupsi dan kami sebagai muslim dinistakan agamanya. Apakah kami salah jika kami nolong? Yang kedua, ada banner KKN era Jokowi lebih ganas. Apa salah? Tidak juga.
Karena pada faktanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Bapak Jokowi lebih parah, lebih ganas, dan lebih merajalela. Bapak, ini fakta. Bagaimana Bapak Jokowi menempatkan putra-putranya di tiap daerah? Hanya butuh waktu 7 tahun menjabat. Lihat Bapak Soeharto butuh 31 tahun menjabat baru menempatkan putranya di kementerian. Ini 7 tahun sudah menempatkan putra-putranya di tiap daerah. Apakah ini tidak merajalela? Apakah ini tidak ganas? Ini sangat ganas. Karena kesempatan kami, kesempatan rakyat dihabisi oleh mereka, oleh orang-orang sekeliling mereka, dan oleh golongan mereka. Siapa itu? Penguasa yang sekaligus menjadi pengusaha. Kapitalis bermain, komunis bermain, siapa lagi yang bermain? Semuanya bermain, tidak untuk rakyat, tapi untuk oligarki, untuk kapitalis, dan untuk para pembacking. Silakan berpikir. Kami hanya meminta, tolong jangan halangi banner yang kami bawa. Jangan halangi banner yang kami bawa agar dibaca oleh publik. Anda mungkin menjalankan tugas, tapi kami juga menjalankan kewajiban kami sebagai ibu. Karena kami tidak ingin nasib anak-anak kami di kemudian hari buruk karena ulah penguasa hari ini.